puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara seminar. Yang kedua, salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benerang. Baik Bapak Ibu, siang ini kita telah mengikuti acara seminar di mana seminar ini bertema terkait dengan sekolah inklusif, ya. Yang mengangkat judul yang pertama, peran dan fungsi Kombel bagi pendidik. Yang kedua, pembelajaran, asesmen dan rapor yang tepat untuk PDBK. Langsung saja rangkaian pada seminar pada siang hari ini. Yang pertama, keynote speaker yang akan disampaikan oleh Bapak Wahmi. Yang kedua, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dian. Materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Bagi. Kemudian ada sesi tanya jawab dan kemudian ada acara diseminasi baik yang akan disampaikan oleh Bu Nur Hidayati. Kemudian melanjutkan acara selanjutnya yakni sosialisasi P5. Ya, langsung saja untuk kepada narasumber kami persilahkan dengan takbir. Monggo, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta tenaga pendidikan OBP SMP Negeri 17 Gresik. Pada kesempatan ini bahwasanya kita mengadakan seminar yang bertemakan dua ya, peran dan fungsi Kombel bagi pendidik. Yang kedua, pembelajaran, asesmen dan raport yang tepat untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan acara ini nanti berjalan dengan lancar. Kita berbagi ilmu yang kita miliki bersama, nanti khususnya juga di tentang raport PDBK. Kemudian saya sendiri akan menyampaikan tentang komunitas belajar. Ini sudah saya tampilkan di depan, ya. Mungkin saya sebaiknya ke depan saja. Komunitas belajar. Kita sendiri sudah punya komunitas guru belajar, ya, KGB, yang sudah terdaftar di PMM. Namun kita juga perlu mengoptimalkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Ya. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu komunitas belajar. Bisa dilanjutkan ini. Saya bisa klik. Tujuan hasil yang diharapkan yaitu tujuannya memahami pentingnya peran komunitas belajar atau Kombel dalam sekolah sebagai dukungan implementasi kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu mengharapkan bahwa Kombel itu berjalan dengan baik, khususnya yang ada di sekolah. Hasil yang diharapkan aktivitas yaitu pertemuan kita kali ini, kemudian refleksi dan aksi nyata. Nah, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Kombel? Saya minta pendapat dari Bapak Ibu, silakan. Barangkali ada yang mau menyampaikan. Yang berapa? Oh ya, yang depan. Pak Taufik, silakan Bapak.
Iya, sebenarnya mungkin pengertian yang betul ya dari Google mungkin langsung kita searching mas. Ya, barangkali punya Saya gambaran improvisasi aja. Jadi komunitas belajar itu gampangannya wadah tempat berkumpulnya para guru untuk mengembangkan diri, untuk belajar, untuk berbagi terkait ilmu pengetahuan, mungkin informasi maupun mungkin pengalaman baik dalam mengajar yang tujuannya itu supaya mutu atau kualitas pembelajaran di sekolah itu semakin meningkat. Jadi di sini ada kata kuncinya berbagi ya. Apa yang sudah dilakukan sama-sama dipelajari dan diterapkan untuk pembelajaran. Barangkali ada yang lain? Monggo. Sama? Sama. Iya. Komunitas. Itu tadi gambaran tentang komunitas belajar. Jadi memang diperlukan ada komunitas belajar dan saling berbagi ilmu, kemudian hasilnya diterapkan bersama. Yang kedua, kegiatan kombel apa yang biasa Bapak Ibu terlibat di dalamnya? Barangkali pernah, baik itu di sekolah atau di luar sekolah. Ya, monggo. Kira-kira apa? Di depan lagi. Apa? Monggo Pak. Kegiatan kombel yang ada di sekolah itu biasanya kita itu berdiskusi tentang yang ada hubungannya. Sekarang kan kurikulum merdeka Pak, jadi yang tua seperti saya, yang Pak Didi atau siapa lagi yang kurang apa namanya banyak pengetahuan tentang Umer, itu selalu kita minta diskusi dengan kombel komunitas kita, yaitu tentang apa saja, tentang permasalahan pembelajaran, itu bagaimana nanti penyusunan belajar, kemudian nanti bagaimana itu pengisian PMM. Biasanya kan Pak Taufik ini yang bisa memberikan biasanya diskusi dengan Pak Taufik cara pengisian PMM, kemudian pemetaan mata pelajaran. Di samping komunitas itu kami selalu aktif di WA untuk grup bahasa Inggris, itu juga kami selalu menanyakan teman-teman grup itu bagaimana pemetaan pembelajarannya, itu bagaimana evaluasi, refleksi dan sebagainya. Ada disiplin positif kemarin yang di PMM itu, kemudian keteraturan kelas itu kita selalu diskusi melalui komunitas belajar. Selain di sekolah mungkin kegiatan di luar yang juga pernah Bapak Ibu ikuti. Kalau di luar sekolah Sering MGMW online ya Pak, selalu mengikuti dia apa namanya di WA MGMP itu ada materi-materi baru dari MGMP, selalu kami ikuti. Jadi komunitas bahasa bisa di sekolah, bisa di luar, bisa juga mungkin melalui PMM. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah terwakili. Dari yang disampaikan Pak Taufik dan juga Pak Alwan, kira-kira tadi itu lebih banyak mengarah ke kombel sekolah. Kemudian apakah ada juga disampaikan tentang kombel antar sekolah, atau juga tadi juga sempat disampaikan tentang kombel daring? Semua ada kan? Kombel, barangkali ada yang belum sama ini. Kalau kita melihat yang sudah dilakukan oleh teman-teman, termasuk yang saya itu sendiri Pak, itu ketiga-tiganya ada Pak. Untuk kombel dalam sekolah, ya seperti kegiatan kita saat ini, kita punya kelompok komunitas belajar di dalam sekolah yang mana kumpul dalam satu sekolah yang sama. Kalau kombel antar sekolah itu sudah difasilitasi oleh komunitas belajarnya MGMP, mata pelajaran Pak. Semua teman-teman gabung dalam anggota MGMP mata pelajaran, berarti kombelnya sudah kombel antar sekolah. Kombel daring teman-teman juga sudah sering mengikuti melalui PMM ini, yang ada di PMM kebetulan ada banyak, termasuk yang selalu
rutin kita ikuti itu adalah kombelnya SLCC PGRI Kabupaten Gresik. Ya, itu yang sudah terdaftar di kombel dan kelompok belajar kita sendiri juga sudah daftar di PMM. Jadi suatu saat nanti kita sudah bisa beraktivitas secara daring sambil raya-raya di tempat tidur gitu Pak. Kita bisa melalui Zoom mungkin atau Google Meet, karena kalau Zoom kan kapasitasnya ada batasan dan waktunya, tapi kalau Google Meet kan kita masih bisa, kalau masih terjangkau dengan jumlah pendidik yang ada di sekolah. Jadi ketiga-tiganya sudah teman-teman kita sudah mengenal semua dan sudah mengikuti kegiatan yang ada di dalam komunitas. Terima kasih. Jadi kalau dikelompokkan memang kombel itu ada 3 itu ya. Jadi kombel yang dalam sekolah, antar sekolah, dan kombel daring. Nah, rupanya yang disampaikan tadi baik Pak Didi, Pak Taufik, dan yang sudah disampaikan Bu Lili juga kita rata-rata sudah melaksanakan. Termasuk yang daring itu yang dapat sertifikat gitu ya. Muncul sertifikatnya, bukan sertifikatnya saja ya, tapi bisa mengikuti, itu bagian dari kombel daring. Termasuk kombel kita itu nanti bisa mengadakan daring, namanya komunitas guru belajar, kita beri nama KGB Spentulas. Nah, nanti kita juga akan mungkin mengadakan, kalau Bapak Ibu mau praktek baik, nah itu bisa dimanfaatkan KGB kita. Baik, kalau gitu kita konsentrasi ke komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini kita beri saya judul di sini, komunitas belajar dalam sekolah. Yang antar sekolah nanti Bapak Ibu kembangkan di MGMP, kemudian yang daring itu melalui PMM. Kita lebih ini supaya kegiatan di sekolah kita itu nanti lebih efektif, bisa optimal. Ini sudah kok balik ini rumah taknya. Kalau ini tentang pemantapan saja dari yang sudah kita diskusikan, bahwasanya kalau kombel dalam sekolah itu anggotanya adalah tentu pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Kemudian kalau kombel antar sekolah, pendidik tenaga pendidikan antar satuan pendidikan, jadi antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Kemudian kombel daring itu pendidik tenaga pendidikan antar satuan pendidikan yang belajar bersama di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu paham bersama, bahwasanya untuk daring itu mengarah ke PMM. Kemudian karakteristiknya kombel dalam sekolah, ruang lingkupnya adalah pengembangan sekolah, pengembangan kompetensi PTK, kemudian peningkatan hasil belajar murid. Yang kedua, hasil belajar murid dijadikan dasar untuk pengembangan kompetensi PTK dan pengembangan sekolah secara keseluruhan. 3, belajar dan bekerja merupakan praktek yang sudah tidak terpisahkan, dalam komunitas sekolah. Gitu ya. Kemudian ruang lingkup yang kombel antar sekolah maupun yang kombel daring juga menyangkut pengembangan PPK, fokus topiknya peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan dan kesepakatan anggota. Kegiatan belajar terintegrasi secara langsung dalam kelas kerjasama sehari-hari. Contohnya sudah kita bahas tadi ya. Saya kira sudah jelas kalau di contohnya di UPT kita sendiri yang dalam sekolah, antar sekolah bisa MPMP, kalau kepala sekolah ada KKS dan sebagainya. Kemudian kombel daring juga begitu, sifatnya umum. Nah, ini yang katanya Pak Taufik tadi kita bisa buka di Google. Ya, ini yang Google yang dari Kemendikbud ya, Kemendikbudristek. Sekelompok pendidik, jadi komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama
dan berkolaborasi secara rutin dan berkelanjutan. Jadi ada rutin dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid berlandaskan pada 3 ide besar dan 5 dimensi yang menjadi pijakan dalam menjalankan seluruh prosesnya di dalam sebuah siklus untuk perbaikan yang berkelanjutan. Jadi di sini ada kata kunci 3 ide besar dan 5 dimensi dan juga hasil berdampak pada hasil belajar murid. Jadi komunitas belajar di sekolah atau kombel di sekolah itu tidak hanya untuk menambah ilmu kita saja, tapi lebih dari itu adalah orientasinya adalah memikirkan murid. Jadi munculnya istilah kombel itu tujuannya adalah supaya pembelajaran itu berdampak pada murid. Kita lanjutkan. Jadi di sini berdampak pada hasil belajar. Kemudian ada 3 ide besar dan 5 dimensi. Apa itu 3 ide besar? Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang ketiga, berorientasi pada hasil atau pembelajaran murid. Jadi ini 3 ide besar. Jadi kombel itu mengarahnya nanti ke sini, fokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi. Penjelasannya, yang namanya fokus pada pembelajaran itu apa maksudnya? Nah, itu setidaknya bisa menjawab 4 pertanyaan kritis berikutnya, yaitu apa yang kita harapkan murid pelajari. Jadi kalau kita menyampaikan kepada murid itu, anak itu maunya kita suruh belajar apa. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut. Jadi kita harus tahu bahwa anak ini sudah mencapai tujuan yang kita harapkan atau tidak. Itu kita harus tahu. Jadi tidak asal menjelaskan aja lewat selesai. Tidak. Jadi yang kedua itu kita harus tahu bahwa murid sudah belajar atau bagaimana kita tahu. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar atau tidak menguasai materi. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita biarkan saja, kita lanjutkan, atau kita pikirkan untuk anak bagaimana? Nah, makanya itu biasanya diferensiasi itu ya. Antara lain di pembelajaran diferensiasi itu kan kita harus tahu bahwa anak ini kenapa kok tidak bisa mengikuti, karena kemampuannya bisanya itu dengan cara ini dan cara ini. Itu antara lain kita berpikir bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar. Kemudian yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir. Jadi ini yang namanya apa biasanya? Pengayaan itu ya, pengayaan. Jadi fokus pada pembelajaran ini ide besar yang pertama. Jadi kita mengarah ke pertanyaan ini. Kalau kita ngajar itu maunya anak itu kita kasih apa sih? Terus kita itu sudah merasa anak itu kita beri materi atau kita merasa bahwa anak itu benar-benar belajar apa enggak sih? Terus kalau ada anak yang tidak bisa itu bagaimana langkah kita? Terus ternyata ada anak yang sudah menguasai, apa yang perlu kita lakukan? Itu pemikirannya besar. Kemudian ide besar yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama. Nah, ini yang antar guru itu maksudnya. Jadi kolaborasi. Kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua PTK. Artinya bahwa guru itu tidak hanya ngurusi sendiri muridnya, tapi guru itu juga harus bersama-sama bagaimana murid itu bisa berhasil. Makanya kalau nanti misalnya kombel per mata pelajaran harus berpikir bahwa semua guru ini punya tujuan yang sama untuk bisa menjadikan anak-anak belajar sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tidak hanya kepentingan diri sendiri. Ini yang hubungan kolaborasi. Kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama
yang di dalamnya ada rasa saling tergantung satu sama yang lain. Ini maksudnya baik guru siswa, antar guru satu dengan guru yang lain itu harus saling memberikan masukan. Itu ide besar yang kedua tentang kolaborasi harus saling memberikan masukan. Ide besar yang ketiga adalah berorientasi pada hasil murid. Nah, kalau sudah begini, nah ini ada siklus refleksi awal, kemudian perencanaan, kemudian implementasi, evaluasi. Nah, ini hampir sama dengan kalau di lesson study gitu ya. Jadi guru itu nanti mulai dari merencanakan, sebelum direncanakan ada masalah apa ya kira-kira di kelas itu, kesulitan apa, kemudian direncanakan apa yang perlu dilakukan, kemudian diimplementasikan, lalu dievaluasi, kembali ke refleksi awal, begitu seterusnya. Nah, ini Kombel itu mengarahnya ke sana. Ini maksud dari diciptakannya Kombel di sekolah. Nanti mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa memaksimalkan Kombel di sekolah kita. Ini ide besar. Ada 3 ide besar. Ini sekali lagi, tadi yang pertama adalah fokus pada pembelajaran, yang kedua adalah kolaborasi, yang ketiga adalah hasil yang diharapkan itu seperti apa. Untuk bisa mencapai hasil, maka butuh perencanaan dan penerapan, mulai dari refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ini penjelasannya. Refleksi awal itu maksudnya bagaimana guru berdiskusi. Jadi misalnya guru pendidikan Pancasila, PP sekarang ya, PP berkumpul. Nah, di kelas saya itu ada anak-anak ini itu dibahas bersama. Setelah dibahas bersama, duduk bersama, membuat perencanaan yang cocok untuk dilaksanakan bersama. Jadi bisa hasil diskusi itu digunakan untuk kelas yang berbeda. Gurunya dari hasil pembicaraan itu. Ini maksudnya seperti itu. Jadi siklusnya mulai dari refleksi awal itu menentukan agenda atau topik prioritas yang ingin mereka diskusikan. Nah, kemudian dibuat perencanaan, berarti gampangnya itu membuat modul ajar secara bersama. Nanti bisa diterapkan di walaupun kelasnya berbeda. Nah, dengan mengacu ke 4 pertanyaan ini, walaupun kalimatnya agak beda dengan tadi yang 4 pertanyaan, tapi maksudnya sama. Apakah hal ini yang kita ingin, apakah hal ini yang kita ingin murid capai? Maksudnya sama dengan tadi, anak itu mau belajar apa kan tadi. Kemudian bagaimana kita mengetahui murid sudah mencapai. Jadi anak itu dapat apa dari kita. Yang kedua, yang ketiga kan kalau ada anak yang belum bisa, apa yang perlu kita lakukan? Kan gitu tadi pertanyaan yang 4 tadi. Ide yang pertama ya. Jadi di sini agak sama dengan tadi. Nah, apa yang kita harapkan murid belajar? Bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar? Bagaimana respon kita jika murid tidak belajar? Kemudian bagaimana jika ternyata ada yang sudah melampaui, sudah bisa? Nah, itu hampir sama dengan penjelasan di sini. Ini perencanaannya mengacu ke 4 pertanyaan tadi. Setelah perencanaan, setelah perencanaan, implementasi, setelah kolaborasi dan perencanaan belajar, guru mempraktekkan perencanaan. Jadi hasil diskusi membuat modul ajar secara bersama tadi diterapkan, baik secara pribadi maupun pakai guru model. Kalau pakai guru model juga bisa.
Nah, nanti hasilnya dievaluasi. Setelah evaluasi, guru model guru kembali ke montes belajar untuk berdiskusi. Nanti kembali lagi ke awal, kembali lagi ke atas ini, ke refleksi, begitu seterusnya. Nah, ini maunya Kombel di sekolah itu seperti itu. Nah, ini sumbernya dari Kemdikbud, dan saya juga sudah dapat materi ini dari BPGP, bukan PMP tapi BPG, guru penggerak. Saya sudah pernah dapat materi tentang ini. Jadi saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa Kombel belajar itu berangkat dari 3 ide besar tadi dan didukung oleh 5 dimensi, yaitu nilai dan visi bersama, kemudian pembelajaran kolektif dan penerapannya, berbagi praktek baik, kondisi yang mendukung, kepemimpinan yang saling mendukung. Penjelasannya seperti apa? Dari 5 dimensi ini, nilai dan visi bersama. Terbentuknya konsensus mengenai nilai dan visi dalam pendidikan adalah katalis bagi komunitas yang kuat. Ini menciptakan sebuah arah bersama yang akan dituju. Ya, namanya ya sama dengan maunya itu bahwa kemana sih Kombel itu untuk membicarakan tentang keberhasilan siswa. Jadi ada nilai dan visi bersama di antara satu Kombel itu memiliki nilai dan visi yang sama. Kemudian yang kedua, pembelajaran kolektif dan penerapannya. Mekanisme pembelajaran bersama di mana pengalaman dan pengetahuan dibagikan menjadi landasan dari proses bersama ini, memperkaya praktek pendidik seluruh anggota. Artinya nanti kalau sudah diterapkan, keberhasilannya itu juga hasil bersama dari gagasan yang sudah dilakukan. Kemudian kalau si guru ini menerapkan di kelas ini nanti berkumpul kembali, mendiskusikan, kemudian membicarakan bagaimana yang terjadi. Artinya pembelajaran kolektif dari yang sudah dihasilkan tadi itu, cara bersama-sama melakukan. Kemudian 3, berbagi praktek baik. Praktek baik yang telah teruji dan berhasil akan memperkaya repositori komunitas. Apa itu repositori? Repositori itu seperti kayak Google Drive, jadi kumpulan dari data-data secara digital. Kalau banyak sekali hasil yang diperoleh dari dari Kombel itu, praktek baiknya ngumpul di repositori itu bisa dilihat, oh ini dari hasil ini itu akan memperkaya. Di samping itu juga membantu meningkatkan standar pembelajaran di dalam komunitas belajar. Kemudian dimensi yang kelima adalah kondisi yang mendukung hubungan dan struktur. Membangun lingkungan yang mendukung interaksi baik secara fisik maupun virtual, mempermudah pertukaran ide dan memperkuat struktur komunitas. Kondisi yang mendukung, artinya komunitas itu berjalan dengan baik. Kepemimpinan bersama yang saling mendukung. Pemimpin dalam komunitas tidak hanya berperan sebagai pengarah, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung inisiatif agar anggota komunitas mendukung inisiatif anggota komunitas secara kolektif. Artinya baik pemimpin maupun di Kombel itu, kalau Bapak Ibu menunjuk ini ketua Kombel per Mapel, dengan sama anggota itu, kepemimpinan bersama ini harus saling mendukung. Jadi Kombel di sekolah itu tadi dasarnya, gampangnya itu yang kita jadikan patokan ke sana adalah 3 ide besar, kemudian 5 dimensi tadi. 3 ide besar, kemudian 5 dimensi. Jadi
Jadi dua hal ini sangat penting untuk diterapkan di Kombel, ini maksudnya yang di bawah ini. Jadikan data hasil belajar murid sebagai acuan PTK untuk meningkatkan kualitas pengajaran individu. Kemudian yang kedua, fokus utama dari topik yang didiskusikan di dalam Kombel adalah seputar murid, dan murid. Jadi yang dibicarakan dalam Kombel di sekolah itu ini memikirkan tentang murid. Jadi sampai ketiga kali ini katanya orang Jakarta hidup murid. Pokoknya murid itu yang harus dipikirkan itu di dalam Kombel itu. Walaupun istilahnya komunitas belajar, maksudnya tidak hanya guru itu belajar, apa guru pakai belajar. Bukan kok belajar tentang banyak ilmu, walaupun juga kita melalui PMM itu banyak sekali materi yang kita pelajari. Tapi yang dimaksud Kombel di sekolah itu belajar bagaimana bisa memahami murid, bisa memberikan pembelajaran yang baik bagi murid, terus dievaluasi di Kombel itu maksudnya. Itu Kombel dari sekolah. Jadi ini rekomendasi dari Kemendikbudristek bahwa yang perlu ada di mindset kita, Kombel itu apa sih? Kombel belajar di sekolah, kelompok belajar sekolah itu memikirkan tentang murid. Makanya tadi tujuannya adalah 3 ide besar. Jadi mudah-mudahan nanti berikutnya setelah ini bisa setiap 2 Jumat sekali dalam 1 bulan ya, kita berkumpul bersama untuk memaksimalkan Kombel itu. Nanti Kombelnya bisa mapel kelompok belajarnya. Mengevaluasi masing-masing apa itu bahan ajar, apa modul ajar yang ada, saling berdiskusi gitu. Jadi tidak memikirkan kelasnya sendiri saja, tapi bagaimana sih sekolah kita ini kualitasnya semua bisa tercapai. Itu harapan dari kurikulum Merdeka yang membuat Kombel, istilah Kombel. Walaupun pengembangannya adalah tadi juga untuk pengembangan PTK, pendidik dan tenaga pendidikan. Pengembangan PTK itu bisa menambah ilmu dari PTK itu sendiri, tapi yang lebih utama Kombel di sekolah adalah memikirkan murid sendiri, murid dan murid itu fokusnya. Ingat, hindari opini kolektif dalam menilai murid. Ini maksudnya kadang-kadang artinya apa ya? Kita harus kembali ke kemampuan kita untuk melihat kemampuan anak masing-masing. Jadi tidak umum. Walaupun pada akhirnya kita berharap anak itu punya kemampuan yang mungkin sama hasilnya, tapi kembali ke bahwa guru itu harus tahu masing-masing kemampuan muridnya. Kira-kira data hasil belajar murid seperti apa yang bisa dijadikan acuan dari PTK itu? Ya tentu saja termasuk hasil ulangan, tugas dan sebagainya. Itu bisa kita jadikan acuan untuk mengetahui kemampuan anak di dalam memahami materi yang diperoleh. Jadi tadi ada ide besar dan 5 dimensi, kira-kira hubungannya seperti apa? Kalau dibuat lagi lingkaran itu seperti ini. Jadi ide besarnya masuk di dalam, kemudian dikelilingi oleh 5 tadi ya. 3 ide besar menekankan pada peningkatan kualitas hasil belajar. Maka tujuan satuan pendidikan untuk memberikan kualitas belajar yang terbaik bisa terwujud jika ini diaplikasikan. Jadi kalau kita mampu mengaplikasikan 3 ide besar, maka kita bisa meningkatkan kualitas belajar. Memang secara tidak langsung kalau anak mendapat pelayanan yang baik, nanti dia akan memberikan penilaian yang baik juga, termasuk bagi kita untuk rapor pendidikannya.
itu kan ya, termasuk kemarin itu ANBK itu penentu rapor pendidikan, sudah anaknya diambil secara acak ya, pengalaman mereka di kelas beda-beda ya. Kalau kemudian mereka jawab apa adanya ya, ya itu ya. Tapi insya Allah mereka punya pengalaman, literasi juga kita beri ruang untuk literasi. Kemudian pembelajaran sudah berusaha, pelajaran ada terus ya Pak. Saya lihat Bapak Ibu aktif mengajar, itu juga bagian dari penilaian anak, karena anak sudah dilayani. Kalau saya masuk kelas ya secara umum Bapak Ibu keteraturan kelasnya sudah nampak ya, selalu berdiskusi anaknya, yaitu memang seperti itu ya, harapannya supaya anak itu berperan di dalam belajarnya. 3 ide besar juga mengajak PTK untuk rutin beraktivitas dalam komunitas belajar dengan siklus belajar yang berkelanjutan. Jadi 3 ide besar lagi sebagai acuan. Dalam aktivitas belajar, PTK dianjurkan untuk terus menjawab 4 pertanyaan. Jadi 4 pertanyaan tadi itu harus jadikan patokan. Ya. Di mana setiap PTK bertanggung jawab untuk keberhasilan semua murid, bukan hanya yang diajarkan di kelas mapelnya saja. Nah, jadi kalau sudah kombel, tidak hanya ngurusi kelasnya saja, karena di situ nanti saling berdiskusi. Murid saya begini, ada yang begini, kan Bapak Ibu bisa usul, yo gini kan, maka guru yang dikasih usul nanti akan menerapkan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itu adalah sebuah manfaat kombel di sekolah. Kemudian melalui 5 dimensi harapannya setiap PTK dapat menjalankan perannya secara optimal. Nah itu Bapak Ibu, jadi yang perlu kita pahami bersama, kombel di sekolah nanti kita efektifkan tidak lain adalah bagaimana kita memikirkan pembelajaran yang kita lakukan itu nanti harus tertuju untuk meningkatkan kualitas belajar pada murid. Itu barangkali ada yang Bapak Ibu bisa sampaikan, kita merefleksi, atau ada yang kurang bisa dipahami, kita berdiskusi. Silakan, ada yang perlu disampaikan. Mungkin saya bisa kembali lagi ke awal untuk merefleksi bahwasanya setiap kita mengajar, katanya yang di terakhir tadi itu kita harus menjawab 4 ini, harus menjawab 4 ini. Setiap mengajar kita harus menjawab 4 ini. Kalau kita mampu apa yang kita harapkan murid pelajari, berarti kita sudah menyiapkan materi untuk disampaikan ke siswa. Kita juga tunjukkan bahwa siswa mau belajar apa. Biasanya kita sampaikan tujuan pembelajarannya apa. Itu. Apa yang kita harapkan murid pelajari. Itu. Bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar. Nah ini berarti kan Bapak Ibu bisa melakukan tes formatif ya. Mungkin melalui pertanyaan lisan atau secara tertulis, anak itu sudah bisa atau enggak. Nah itu pertanyaan yang kedua. Kemudian kok ternyata ada anak yang tidak bisa, ditanya kok nggak bisa menjawab, kenapa? Itu juga pertanyaan bagi kita. Kemudian yang keempat, kok ada anak yang sudah melampaui, kita beri apa? Ini acuannya. Ini ide besar yang pertama, fokus pada pembelajaran, dan setiap pembelajaran diharapkan menjawab 4 ini. Nah, yang kedua lagi membudayakan kolaborasi. Nah ini fungsinya nanti kombel di sekolah. Kita saling berdiskusi, kemudian berorientasi pada hasil. Supaya berorientasi pada hasil, maka ketika diskusi itu harus diawali kalau ada masalah, ya masalah apa, kalau ada mungkin hal yang perlu ditingkatkan, dibicarakan, lalu untuk diramu dalam perencanaan, oh ini cocoknya gini, kemudian dilaksanakan bersama, lalu dievaluasi,
lalu revitalisasi berikut seterusnya. Itu maksud diadakan kombel di Seragam. Komunitas belajar, maksudnya itu belajar menangani murid. Jadi bukan hanya belajar untuk diri sendiri. Nah ini materi ini dari Kemdikbud yang Kemdikbud yang harapannya kita bisa melaksanakan adalah untuk mendukung kurikulum merdeka. Kalau tidak ada, yaitu tadi bagian dari refleksi. Nah, kemudian aksi nyata. Setelah memahami pentingnya komunitas belajar di sekolah, silakan Bapak Ibu membuat inisiasi aksi nyata yang akan dilakukan di sekolah untuk jangka pendek 1 sampai 3 bulan ke depan, 3 bulan 6 bulan ke depan, kemudian 6 bulan 12 bulan ke depan. PR untuk diskusi. Jadi kalau Bapak Ibu punya mungkin punya inisiasi ya, apa rencana yang dilakukan, melakukan pertemuan tentang ini di 1 sampai 3 bulan ke depan, terus 3 dan 4 mengadakan inisiasi akan nanti ditulis ya. Antara lain dibuat seperti ini, jangka pendek apa aja, jangka menengah apa aja, jangka panjang ada inisiasi. Punya inisiatif apa untuk memaksimalkan, mengoptimalkan kombel yang ada. Terima kasih. Ini berarti sudah selesai. Referensi adalah panduan optimalisasi komunitas belajar dalam sekolah Kemdikbudristek. Panduan peningkatan kapasitas penggerak komunitas belajar. Jadi ini tadi tidak ngarang Bapak Ibu, sudah ada, cuma saya menyampaikan untuk bekal kita bersama supaya kombel kita untuk yang akan datang sesuai dengan yang diharapkan. Itu sudah cukup Bapak Ibu, ada yang perlu disampaikan? Cukup. Karena kemasannya adalah seminar, maka saya tidak beri tugas yang lain. Sebenarnya ada cara untuk menggali kemarin itu pakai ditulis, ditempel atau bekerja itu ada kemarin waktu kami dapat materi itu, jadi semacam workshop seperti itu. Tapi karena ini kemasannya seminar ya, makanya ya cukup dari slide yang ada, nanti mungkin PDF-nya bisa saya kirim ke grup sekolah untuk Bapak Ibu gunakan. Terima kasih. Kalau sudah cukup, itu yang bisa saya sampaikan tentang komunitas belajar, khususnya komunitas belajar dalam sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.